Shalom, damai di hati. Tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan Allah atas setiap kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita boleh ada lagi di bulan Oktober ini, di tanggal 5 di hari Rabu tahun 2022. Dan karena itu tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita hendak beribadah di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga. Dan karena itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan lagi, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan di saat ini. Tapi sebelumnya marilah kita meminta kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kembali lagi kami umat-Mu datang bersyukur kepada Engkau ketika kami boleh menikmati setiap berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami hendak akan membaca dan merenungkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini mampu kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Allah firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11, firman-Nya berbunyi demikian. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, shalom, damai di hati. Tema renungan kita di hari ini, hidup tenang dan aman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, harapan dan kerinduan semua orang adalah hidup sejahtera, hidup tenang, dan hidup aman. Dan tentunya berbagai usaha dan kegiatan dilakukan agar supaya diri serta kehidupan keluarga dapat menikmati kehidupan sejahtera, kehidupan yang tenang dan aman. Orang yang mengalami keadaan ini pasti mereka akan merasakan bagaimana makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak. Keadaan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suasana ini menurut Nabi Yeremia pada bacaan kita di saat ini adalah yang pertama, buanglah ketakutan dan kegentaran. Sekalipun kekuatan atau tantangan musuh begitu kuat, menekan begitu besar, Tuhan Allah, Ia berjanji untuk memulihkan dan menyelamatkan kehidupan umat-Nya. Sekalipun umat mereka berada di tempat yang jauh dari tanah leluhur, yakni di tanah pembuangan, namun kuasa dan kasih daripada Tuhan Allah menjadi jaminan kehidupan bagi mereka.
jarak tempat yang jauh tidak dapat membatasi akan kuasa dan pertolongan dari Tuhan Allah. Ketakutan dan kegentaran kepada musuh-musuh yang terus-menerus dibiarkan dan dipelihara dalam kehidupan umat akan membuat suasana ketenangan dan keamanan semakin menjauh. Tetapi buanglah ketakutan dan buanglah kegentaran kepada musuh itu dan menggantikannya dengan keberanian, dengan keteguhan iman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hidup sejahtera, tenang dan aman. Tidak ada yang mengejutkan. Ada-ada saja yang dapat mengganggu kehidupan ketenangan umat. Bila mana ketenangan dan keamanan berasal dari kekuatan kita manusia. Janji Tuhan Allah adalah jaminan bahwa tidak akan ada kejutan-kejutan yang dapat mengancam suasana indah tersebut. Yang ketiga, Tuhan Allah akan menghabiskan musuh. Jika dalam peperangan biasa, maka musuh-musuh yang dikalahkan masih ada yang tertinggal. Tetapi jika Tuhan Allah, Dia yang berperang untuk umat, maka semua musuh pasti akan dibinasakannya. Tak akan ada yang tersisa yang dapat membahayakan masa depan kehidupan umat itu sendiri. Tuhan tak bekerja setengah hati. Apabila Ia hendak menolong kehidupan umatnya, maka wujud pertolongannya dilaksanakan dengan penuh dan utuh. Dan karena itu, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan tidak mengajarkan kita hidup hanya untuk mencari kesejahteraan, ketenangan dan keamanan. Sebab itu membahayakan dan dapat menjerumuskan kita dari tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Namun hidup sejahtera, hidup tenang dan aman adalah bagian dari berkat Tuhan dalam kehidupan. Jika Tuhan Allah, Ia yang berkehendak dan memberikan itu sebagai berkat yang diperuntukkan dan dijanjikan kepada kita, maka berkat itu mesti diterima dan disyukuri dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Dan karena itu saudaraku, seruan Nabi Yeremia memang tidak bermaksud agar umat terlena dan terjebak pada tujuan hidup hanya mencari kesejahteraan, ketenangan, dan keamanan semata. Namun kehidupan yang mengikuti Tuhan adalah suatu proses pembentukan terus-menerus yang bersifat dinamis. Karena itu, keluarga Kristen kita semua diingatkan untuk meminta kehidupan yang sejahtera, tenang, dan aman di dalam naungan dan perlindungan dari kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya di saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di saat ini kami menaikkan pujian, syukur, sembah hanya kepadamu, karena kami selalu merasakan akan kasih, pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, ketika di hari ini kami semua lagi boleh menikmati akan berkat Tuhan, hari yang baru di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, sehat, kuat, nafas kehidupan, bahkan umur panjang boleh menjadi bagian kehidupan kami umat manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini kami lagi sebagai umat-Mu, kami lagi boleh beribadah bersama-sama di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh belajar firman-Mu di saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu melalui firman Tuhan di saat ini.
Kiranya firman ini boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami umat manusia. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di saat ini kami rindu berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapa, sampai kepada oma opa, para lansia yang telah lanjut usia. Tuhan, Engkau yang akan selalu memberkati kehidupan umat-Mu dalam setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan, dalam tugas mereka, pekerjaan, usaha. Berkat-berkat daripada Tuhan Allah akan selalu menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu, jemaat yang ada di Gemi Maranatha Paslatan ini ya Bapa. Diberkati setiap harapan kerinduan jemaat, diberkati setiap harapan kerinduan anak-anak kami. Mereka boleh menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di tengah-tengah kehidupan mereka, dan pun menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan Allah, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Diberkati pula kehidupan oma opa yang telah lanjut usia. Tuhan, Engkau anugerahkan bagi mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, dan kegembiraan di masa usia lanjut. Mereka akan selalu merasakan bahwa Tuhan Allah ada selalu di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi jemaat yang sedang bersyukur, bersukacita menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, ketika pun mereka ke taman usia setahun dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, Tuhan, Engkau lengkapi setiap sukacita yang dirasa oleh kehidupan jemaat-Mu. Ketika pun mereka ada dalam tantangan pergumulan hidup, Tuhan, Engkau membukakan jalan keluar dari setiap tantangan kehidupan yang teralami, sehingga mereka boleh keluar dari setiap tantangan kehidupan di tengah-tengah perjalanan hidup. Bagi mereka yang sakit, Tuhan, Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kehidupan mereka agar supaya kuat, sehat. Tuhan anugerahkan bagi kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, para diaken, penatua, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, komisi Bipra, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, pendeta, pegawai, kostor, panitia yang ada. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, tim multimedia yang terus memberi diri mereka dalam kerja pelayanan, Tuhan memberkati mereka dalam setiap harapan dan kerinduan mereka. Kuat, sehat, berkat-berkat daripada Tuhan akan menjadi bagian hidup kehidupan kami di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan kami. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Di komen, di share, di like, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.